Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Faikir. Ya, di pagi yang cerah ini kita hari ini akan membahas tentang demokrasi. Apa sih itu demokrasi dan bagaimana demokrasi yang ada di Indonesia? Secara umum, demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demo dan kratos. Demo ini artinya rakyat, sedangkan kratos artinya pemerintahan. Ini dua kata dari bahasa Yunani. Sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Menurut beberapa para ahli, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan melekat pada rakyat. Hal ini dikemukakan oleh Harry Scott. Dan yang kedua, Kuncoro Purbopranoto juga mengemukakan bahwa demokrasi adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan negara. Yang ketiga yaitu pendapat dari Charles Costel, di mana demokrasi diartikan sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Dan yang terakhir dari Abraham Lincoln, di mana demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan atau dapat kita definisikan bahwasanya suatu demokrasi ini sangat ditentukan perannya oleh rakyat. Dan tujuan dari demokrasi ini sendiri juga kepentingannya ya untuk rakyat. Selain itu, Mas'ud tahun 1997 juga mengungkapkan bahwa demokrasi ini sangat berkaitan erat dengan partisipasi politik. Di mana yang pertama kaitannya yaitu tentang ikut pemilu, partisipasi dalam pemilu, hak dalam rapat selama 5 tahun terakhir, ikut kampanye pemilu, menjadi anggota partai politik atau ormas, dan yang ketiga komunikasi langsung dengan pejabat pemerintahan. Kemudian apa sih manfaat dari demokrasi? Secara umum banyak sekali manfaat dari demokrasi. Karena dari demokrasi ini kan menciptakan suatu politik di mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa lepas dari yang namanya kebijakan-kebijakan politik. Jadi apa saja manfaat dari demokrasi? Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Tentunya kita sebagai warga negara akan mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara secara sama. Itu karena adanya demokrasi. Apabila sistem kita menggunakan sistem kerajaan, tentu yang ada sistem kasta, golongan para raja, keluarga raja, dan golongan rakyat jelata. Dengan adanya demokrasi, maka kita sebagai warga negara dapat hidup setara. Hal ini pun sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup umum. Nah, dengan adanya kebijakan-kebijakan politik, maka seluruh warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara umum. Dan yang ketiga, pluralisme dan kompromi.
Nah, bentuk pluralisme ini sendiri, ini kaitannya kalau di Indonesia dengan falsafah negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana Bhinneka Tunggal Ika ini bentuk pluralisme karena menerima suatu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Apa saja? Indonesia ini berdiri karena adanya banyak suku, adanya bahasa, ras, budaya. Nah, ini semua tidak bisa menyatu tanpa adanya bentuk pluralisme atau menerima perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita satu sama lain dapat hidup berdampingan menjadi warga negara. Yang ketiga, menjamin hak-hak dasar. Dengan adanya demokrasi, kemudian memunculkan yang namanya keputusan-keputusan politik, maka itu akan bisa menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Manfaatnya hak dasar itu salah satunya yaitu kita sebagai warga negara dapat menikmati wajib belajar 9 tahun, bahkan sekarang sudah sampai 12 tahun. Kita sudah mendapatkan nikmat dari keputusan-keputusan politik seperti itu. Dan manfaat yang kelima yaitu pembaruan kehidupan sosial. Dari keputusan-keputusan politik ini akhirnya warga negara yang hidup secara sosial, kita akan dapat melaksanakan kehidupan kita secara terus-menerus sampai masa yang akan datang. Kemudian apa saja sih sebenarnya ciri-ciri demokrasi? Apa ya? Dapat dikatakan yang pertama, adanya pergantian pemerintah secara berkala. Nah, ini karena di Indonesia ini demokrasi yang ada menganut sistem per 5 tahun, sehingga pemerintahan yang ada dapat menjabat 5 tahun dan dapat diteruskan 1 kali lagi selama periode tahun depan apabila dipilih, yaitu maksimal 10 tahun dengan masa periode per 5 tahun. Kemudian, anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama menempati kedudukan dalam pemerintahan untuk masa jabatan tertentu. Ya, tentunya apabila masyarakat ini mengajukan diri, mencalonkan diri, dia mempunyai hak memilih dan mempunyai hak juga untuk dipilih. Apabila mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk dipilih, maka orang tersebut atau masyarakat tersebut juga akan mendapatkan jabatan dalam masa periode tertentu. Dan yang ketiga, adanya pengakuan dan dari anggota masyarakat terhadap kehidupan tokoh-tokoh yang sah berjuang mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan. Hal ini pun sekaligus sebagai tandingan bagi pemerintah yang berkuasa. Ya, tentu karena dalam perhelatan politik, misalnya dalam pemilihan anggota DPR, pemilihan bupati, wali kota, gubernur, ataupun pemerintah dalam hal ini yaitu kepala negara, presiden, maka akan ada pengakuan di mana orang-orang yang ikut dalam kontestasi politik tersebut diakui oleh para pendukungnya, dan apabila salah satu di antaranya sudah terpilih, maka secara sah negara pun akan mengakui bahwasanya orang tersebut yaitu orang yang terpilih atau dipilih oleh masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.
Dan yang keempat yaitu dilakukan pemilihan untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah tertentu yang diharapkan dapat mewakili kepentingan rakyat. Dalam hal ini ya tentunya yaitu adalah pemilihan anggota dewan atau DPR, baik DPRD, baik tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi, ataupun DPR RI, yang mana dapat diartikan bahwa anggota dewan ini sebagai cerminan wakil dari masyarakat atau rakyat. Kemudian selain itu juga ciri demokrasi yaitu agar kehendak masing-masing golongan dapat diketahui oleh pemerintah atau anggota masyarakat lain, maka harus diakui adanya hak menyatakan pendapat, baik bentuk lisan, bentuk tertulis, pertemuan, media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Biasanya, anggota dewan dalam masa periode jabatan, dia akan mendapatkan yang namanya masa reses, di mana pada masa ini dimanfaatkan oleh anggota dewan untuk turun ke bawah, melihat konstituennya di daerah pemilihannya. Untuk apa? Ya tentu untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dari aspirasi tersebut nantinya akan dinaikkan dalam rapat pleno ataupun rapat anggota DPR yang lain. Kemudian dan terakhir ini adalah ciri demokrasi yang terakhir ya, yaitu pengakuan terhadap anggota masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum. Tentunya masyarakat akan merasa sadar atau merasa mengakui bahwasanya apa yang dia pilih itu tentunya menjadi hak dia dan menjadi konsekuensi dia secara pribadi. Tentunya harapannya ya apa yang sudah dipilih, baik milih presiden, milih anggota DPR, itu bisa mewakili apa yang diharapkan nantinya. Kemudian, ciri-ciri kepribadian yang demokratis ini dimiliki oleh setiap masyarakat. Akan tetapi, banyak di antara masyarakat terkadang tidak dapat mencerminkan hidup yang demokratis. Apa saja sih sebenarnya ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, menerima orang lain. Karena hidup demokrasi ini harus memilih, maka kita harus menerima apa yang menjadi keputusan bersama. Yang kedua, terbuka terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Karena setiap pemerintahan, setiap jabatan tentunya akan membuat suatu ide terobosan yang berguna untuk kepentingan umum masyarakat. Kemudian bertanggung jawab. Pribadi yang berciri kepribadian demokratis tentunya akan bertanggung jawab atas apa yang dia pilih ataupun jabatan apabila dia terpilih. Kemudian orang tersebut juga akan waspada terhadap kekuasaan. Yang keempat, toleransi terhadap perbedaan-perbedaan. Apalagi Indonesia saat ini kan berdiri di atas banyak golongan, ras, suku, bangsa, ya, agama. Maka tentu kita harus hidup toleransi dalam bernegara. Nah, inilah ciri hidup yang demokratis. Kemudian dapat menahan diri. Artinya kita dapat mengendalikan diri dari emosi-emosi.
Karena dalam kehidupan berdemokrasi, kita sudah mengenal sistem musyawarah, sehingga kita harus mengendalikan diri. Dan yang terakhir, menaruh kepercayaan terhadap lingkungan. Selain itu, nilai-nilai demokratis ini dicerminkan seperti apa sih? Nilai-nilai demokrasi yang pertama yaitu kesadaran akan pluralisme, kesadaran menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Kita dalam memilih anggota dewan ataupun memilih pejabat pemerintahan secara umum, ya kita harus menggunakan akal yang sehat. Jangan sampai suara kita digadaikan dengan yang namanya uang, maka kita harus menggunakan akal kita ini, ya. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antara warga masyarakat, serta harus menggunakan etika yang baik. Ya, tentu kita sebagai warga masyarakat harus beretika dalam suatu kontestasi politik, maka dibutuhkan kerjasama. Tapi kita pun harus tetap hidup yang beretika di masyarakat. Yang keempat, demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Tentu apabila kita hidup tidak dewasa, kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita. Dan kita pun belum mempunyai hak, karena sebagai warga negara Indonesia khususnya dapat mendapatkan hak memilih apabila umurnya sudah 17 tahun ataupun sudah menikah. Dan yang terakhir, demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Nah ini, selain akal yang sehat, moral juga sangat dibutuhkan. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi yang pertama adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima adanya kebebasan mengakses informasi. Dan yang keenam adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Nah, ini dengan adanya sistem demokrasi yang sehat, maka kita di dalam hidup ini dapat mengungkapkan pendapat kita di muka umum secara terbuka, dan kita pun dapat hidup secara berserikat. Makanya dikenal dengan adanya namanya ormas. Nah, ini semua terjadi karena negara kita menganut prinsip demokrasi tentunya. Demokrasi yang ada di Indonesia ya khususnya. Jenis-jenis demokrasinya apa saja? Yang pertama, demokrasi liberal, di mana kedaulatan ada pada DPR atau parlemen. Pembagian kekuasaan ada pada DPR dan presiden sebagai kepala negara. Di presiden posisinya hanya sebagai kepala negara saja. Mekanisme pengambilannya menggunakan voting dan suara terbanyak. Kemudian demokrasi terpimpin secara normatif konstitusional, yaitu kedaulatan ada pada rakyat, tetapi secara praktis ada pada presiden. Pembagian kekuasaannya sepenuhnya ada di tangan presiden. Mekanisme pengambilan keputusannya yaitu menggunakan musyawarah mufakat. Kemudian demokrasi Pancasila pada Orde Baru, di mana kedaulatan rakyat ini terletak atau ada di MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pembagian kekuasaan sepenuhnya ada di tangan presiden dan mekanisme pengambilan keputusan menggunakan musyawarah dan voting.
Dan yang terakhir yaitu demokrasi reformasi, di mana sepenuhnya kedaulatan ada pada rakyat dan pembagian kekuasaan tidak sepenuhnya pada presiden. Kewenangan presiden ini tidak seperti pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru. Mekanisme pengambilan keputusannya ya menggunakan voting tentunya. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Di Indonesia selama ini sudah melaksanakan 4 macam sistem demokrasi. Yang pertama, demokrasi revolusi. Masa revolusi ini dilaksanakan pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua, demokrasi masa Orde Lama dilaksanakan pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 sampai 1959. Dan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Masa yang ketiga yaitu pelaksanaan demokrasi Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Ini selama 32 tahun Orde Baru memimpin. Karena kebijakan-kebijakannya yang ada. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan demokrasi reformasi. Ini dimulai pada tahun 1998 sampai saat ini, di mana masa tersebut jatuhnya pemerintahan Orde Baru, sehingga demokrasi reformasi dianggap masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini, sehingga saat ini pun masih dilaksanakan demokrasi reformasi. Ya, gitu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasannya mungkin terlalu berbelit-belit ataupun kurang jelas. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.